Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cik Guipeh. Terima kasih telah berkunjung di channel saya. Dan jangan lupa di subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau sebuah informasi mengenai aplikasi Merdeka Mengajar yang baru saja diluncurkan oleh Kemdikbud pada tanggal 11 Februari 2022. Nah, langsung saja kita akan memberikan informasi terkait bagaimana cara menginstal dan masuk menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar. Yang pertama, kita klik di Play Store dan kita bisa ketikkan di pencarian Merdeka Mengajar. Nah, Merdeka Mengajar ini yaitu berasal dari Kemdikbud Ristek ya. Ini digunakan untuk kita para guru dalam mengajar, yaitu menggunakan kurikulum Merdeka. Kita klik install. Klik install dan tunggu installnya sampai selesai. Nanti kita akan review apa saja yang ada di Merdeka Mengajar ini. Nah, sudah selesai diinstal. Kita buka. Sekedar informasi bahwasannya aplikasi Merdeka Mengajar ini bisa digunakan apabila kita sudah mengaktifasi akun Belajar ID. Pastikan Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan semuanya sudah mengaktifasi akun Belajar ID yang berasal dari Kemdikbud atau akun madrasah.kemenak.go.id bagi guru madrasah. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Merdeka Mengajar ini. Nah, kita bisa masuk dengan cara klik tombol masuk. Dan di sini kita diperintahkan masuk menggunakan akun Google. Di sini ada pemberitahuannya. Menggunakan akun Google berakhiran belajar.id atau madrasah.kemenak.go.id. Di sini juga ada tombol cek dan aktifkan akun Belajar ID Anda di sini. Ini digunakan jika kita belum mengaktifasi akun Belajar ID. Nah, jika sudah, baik kita masuk dengan Google. Di sini kita pilih akun Belajar ID kita. Nah, ini sudah jadi. Kalau kemarin saya pertama sekali menginstal aplikasi ini, ada yang namanya konfirmasi nama sekolah dan provinsi. Namun ketika saya membuat tutorial ini, saya hapus aplikasinya dan saya install kembali. Ternyata tidak ada lagi formulir untuk konfirmasi. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita lanjut. Ini adalah tampilan dari aplikasi Merdeka Mengajar. Di sini terdapat fitur
video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya saya, asesmen murid, perangkat mengajar. Di sini juga terdapat kolom beranda, kelas, info terkini, dan pengaturan. Baik, kita akan lihat review satu persatu dari fitur yang ada di aplikasi Merdeka Mengajar. Yang pertama, kita ke beranda, isinya dari fitur video inspirasi. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada banyak video-video ya. Video-video yang menjadi inspirasi kita sebagai guru untuk melakukan proses belajar mengajar ya. Menurut saya di sini terdapat beberapa video. Di sini dikurasi oleh Ditjen GTK, ini juga Ditjen GTK. Ini seri guru penggerak mengajar berkesadaran. Nah, di sini ada video-video inspirasi. Kita lihat di salah satunya. Nah, ini kita bisa lihat, ini merupakan video-video inspirasi yang bisa kita jadikan acuan dalam belajar mengajar. Oke, kita kembali ke pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri ini kita bisa lihat bahwasannya ini adalah pelatihan yang bisa kita ikuti sebagai seorang guru. Topik dan modulnya juga tersedia. Waktunya, durasinya juga terlihat di sini. Nih, ada jam dan modul. Ini adalah materi tentang pelatihan yang bisa kita ikuti, yang bisa kita pelajari. Pelatihan mandiri yang bisa kita pelajari. Oke, kita lanjut ke bukti karya saya. Di bukti karya saya ini itu berisi tentang semua karya yang Anda hasilkan, baik untuk proses pembelajaran, pengembangan profesi maupun prestasi yang dicapai dapat ditambahkan di sini. Artinya ini mempublis karya kita ya. Itu baik bisa berupa materi ajar, praktik pembelajaran, atau contoh hasil kerja murid. Kita tinggal tambahkan dengan tambahkan karya. Begitu. Selanjutnya kita lihat di kegiatan belajar mengajar. Di sini mulai terapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Di sini terdapat dua fitur. Yang pertama itu fitur asesmen murid. Nah, fitur asesmen murid ini berisi tentang soal-soal ya. Ini terlihat kumpulan soal untuk memahami level kompetensi murid. Artinya ini bisa kita jadikan acuan memberikan soal kepada siswa-siswa kita. Kita klik. Di sini terdapat fase atau kelas dan di sini mata pelajaran. Di fase ini kita bisa lihat dari fase A sampai fase F, yaitu kelas 1 SD sampai dengan kelas 12 SMA. Dan mata pelajarannya bisa berbentuk numerasi ataupun literasi. Ini bisa kita terapkan. Nah, seperti itu. Di sini juga terdapat kolom asesmen saya. Kita lihat. Nah, di sini belum ada ya.
belum ada asesmen yang Anda gunakan atau unduh. Nah, kalau misalnya ada asesmen yang kita gunakan atau kita unduh, maka akan muncul di kolom asesmen saya. Oke, baik, kita lanjut ke perangkat ajar. Nah, perangkat ajar ini bisa kita lihat bahwasannya ini berisi tentang materi-materi atau modul ajar yang bisa kita gunakan atau kita unduh. Nah, di sini terdapat kolom mata pelajaran, fase atau kelas. Baik, selanjutnya kita beralih kepada kelas. Tombol kelas ini apa isinya ya? Kelas ini, nah, di sini diinformasikan belum ada kelas. Membuat kelas Anda memudahkan Anda membagikan dan melihat hasil asesmen murid. Nah, artinya di sini kita bisa buat kelas untuk khusus kita menerapkan model pembelajaran dengan aplikasi Merdeka Mengajar ini. Selanjutnya ini ada info terkini. Nah, ini isinya masih kosong dan pengaturan ini isinya profil kita ya. Profil kita bisa di sini ada nama kita, edit akun dan pusat bantuan kebijakan privasi, persyaratan layanan tentang aplikasi dan menu keluar. Nah, begitu. Nah, mungkin sudah semua kita review ya. Baik teman-teman, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu review kita tentang aplikasi Merdeka Mengajar dan bagaimana cara menginstal aplikasi ini. Pastikan teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, jika ingin menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar ini, maka harus sudah mengaktifasi akun Belajar ID atau menggunakan akun jika guru madrasah akun akun madrasah.kemenag.go.id. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, dan share sebanyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.